Pantai Cermin memiliki keindahan alam yang luar biasa dan menjadi destinasi favorit di kalangan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Selain memiliki keindahan alam, Pantai Cermin juga memiliki cerita rakyat yang menarik loh. Yuk kita simak video dan penjelasannya berikut ini. Oke, let's go. Pantai Cermin dapat ditempuh dengan durasi perjalanan 1 jam 6 menit dengan jarak 50,5 km dari pusat kota Medan via tol Medan Kuala Namu tebing tinggi. Kalau melalui jalan lintas Sumatera dapat ditempuh sekitar 1 jam 14 menit dengan jarak 48,1 km via jalan lintas Sumatera Jalan Medan tebing tinggi. Luas wilayah Kecamatan Pantai Cermin sebesar 80,30 km persegi. Wilayah terbesar pada Desa Celawan sebesar 19,65 km persegi atau 24,48% dari luas Kecamatan Pantai Cermin. Ibu kota kecamatan berada di Desa Kuala Lama. Kota Pari merupakan desa terluas kedua seluas 10,40 km persegi yang merupakan desa yang terjauh dari kantor kecamatan sejauh 8 km. Sementara desa yang mempunyai luas wilayah terkecil adalah Desa Pematang Kasih dengan luas wilayah sebesar 1,63 km persegi atau hanya 2,03% dari luas Kecamatan Pantai Cermin. Pantai Cermin juga memiliki beberapa pantai wisata seperti Pantai Wong Rame, Pantai Pondok Permai, Pantai Bali Lestari, Pantai Cermin Waterbomb, Pantai Sri Mersing, Pantai Kuala Lama, Pantai Kelang, Pantai Romantis dan lain-lain. Pantai Cermin juga dikenal luas oleh masyarakat sebagai destinasi pariwisata bahari yang dimiliki Kabupaten Serdang Bedagai. Pantai ini menjadi pilihan tempat berwisata masyarakat, baik lokal maupun dari luar daerah, bahkan ada juga wisatawan yang datang dari mancanegara. Namun ada cerita menarik yang menjadi latar belakang nama kawasan ini. Dikutip dari buku Asal-Usul Bunga Rampai Cerita Rakyat Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sumut 2015, terdapat sebuah dongeng menarik tentang asal-usul Pantai Cermin yang berasal dari kisah seorang putri bernama Sri Putih Cermin. Sri Putih Cermin digambarkan sebagai seorang putri yang semampai, gagah perkasa, dan mewarisi sifat-sifat dari ayahnya. Sebagai anak bangsawan, dia dibesarkan di dalam istana kerajaan Langkapura yang terletak di dekat kota Pari, dekat Pantai Cermin, Serdang Bedagai saat ini. Seiring bertambahnya usia, Sri Putih Cermin dibawa oleh ayahnya untuk menuntut ilmu kepada seorang guru yang berada di daerah Deli Serdang. Pada masa itu, perdagangan di wilayah tersebut dikuasai oleh orang-orang dari daerah pesisir pantai yang disebut Malaka, yang dalam bahasa Melayu berarti air. Air sungai, air muara, air laut, termasuk air masin, menjadi bagian penting dari kehidupan orang Melayu. Sungai merupakan urat nadi bagi masyarakat Melayu. Ketika Sri Putih Cermin beranjak dewasa, datanglah seorang raja dari kerajaan lain, tetangga dari seberang. Tidak diketahui apakah raja tersebut berasal dari Malaysia atau dari daerah selatan, tetapi tujuan kedatangannya adalah untuk meminang Sri Putih Cermin. Namun, sang putri menolak lamaran tersebut dengan tegas, "Kalau bisa saya menikah dengan putra daerah sini sajalah ya, ayahanda," pintanya pada ayahnya. Sang ayah setuju dengan permintaan putrinya. Penolakan tersebut membuat raja dari kerajaan seberang marah. Dia berencana menculik Sri Putih Cermin dan merampas kerajaan Langkapura. Meskipun tahu betapa kuatnya angkatan perang dari kerajaan seberang, Raja Langkapura tidak pernah gentar dengan ancaman tersebut. Perang besar pun tak terelakkan. 7 hari 7 malam berlangsung pertarungan hebat. Semua prajurit andal dikerahkan, dan segala macam meriam ditembakkan. Namun, akhirnya, kerajaan Langkapura kalah dalam perang tersebut. Sri Putih Cermin merasa risau dan sangat sedih atas kekalahan tersebut. Dia menolak mentah-mentah untuk menjadi istri raja dari seberang. Putri Sri Putih Cermin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Langkapura yang telah takluk. Dalam kisahnya, disebutkan bahwa sang putri naik ke Kayangan, ke negeri awan. Setiap saat, Sri Putih Cermin bersedih, meratap, dan meraung karena tidak bisa kembali lagi ke bumi Langkapura, kerajaannya. Menurut cerita, air mata dari tangisan Sri Putih Cermin berderai jatuh ke bumi dan kemudian berubah menjadi pasir. Pasir tersebut menumpuk di pantai dan lama-kelamaan berubah seperti cermin, seperti kaca. Pasir yang merupakan tetesan air mata Sri Putih Cermin itu terhampar di sepanjang pantai. Pantai inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat sebagai Pantai Cermin.
Cerita rakyat ini tidak hanya memberikan gambaran tentang asal-usul Pantai Cermin, tetapi juga menggambarkan kekuatan dan keberanian seorang putri yang mempertahankan prinsip dan kehormatannya. Hingga kini, Pantai Cermin tetap menjadi saksi bisu dari legenda Sri Putih Cermin yang abadi dalam cerita rakyat Serdang Bedagai. Mari teman-teman secara bersamaan kita bahu-membahu menjaga dan melestarikan Pantai Cermin ini supaya tetap terjaga kelestariannya dengan tidak membuang sampah ke pantai supaya airnya tidak tercemar mengingat beberapa dari masyarakat kita yang masih menggunakan pantai ini untuk mencari nafkah dan menjadikan tempat rekreasi keluarga. Kita jaga kelestariannya supaya kelak anak cucu kita bisa menikmati keindahan Pantai Cermin ini. Buat teman-teman yang telah membantu menjaga kelestarian Pantai Cermin ini saya ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Jika teman-teman suka video seperti ini, silakan diklik like, share, subscribe, dan tunggu video selanjutnya di channel ini. Terima kasih dan sehat selalu.